warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa ya? Kenalin, saya Heru, guru pendidikan. Terima kasih. Ulang guys, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nur Azizah dengan nomor NIM 2523220003. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu permasalahan yang sering terjadi di sekolah umum. Salah satunya apa? Ya, benar sekali. Rendahnya minat belajar peserta didik di sekolah. Bagaimana sih solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita bahas di video kali ini. Check it out. Namun, kenyataannya di beberapa sekolah itu masih banyak sekali siswa yang kurang fokus, mudah bosan, dan tidak antusias ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini bisa dilihat dari sini ya. Yang pertama, penggunaan gadget berlebihan membuat konsentrasi menurun. Yang kedua, metode mengajar yang kurang bervariasi, suasana kelas yang tidak kondusif, serta kurangnya dukungan orang tua di rumah. Maka, guru dan sekolah perlu memahami penyebabnya agar pembelajaran lebih efektif. Permasalahan ini perlu diperhatikan karena minat belajar siswa secara langsung itu memengaruhi prestasi belajar, kedisiplinan, dan perkembangan karakter siswa. Permasalahan utama yang sedang kita bahas adalah rendahnya minat belajar siswa. Siswa kurang termotivasi mengikuti pelajaran, yang dimana banyak siswa yang kurang aktif dan hanya ikut mendengarkan tanpa berpartisipasi. Kemudian lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nah, misalnya suasana kelas yang berisik, tidak kondusif, dan juga monoton. Kemudian metode mengajar yang kurang bervariasi, yang mana metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kadang kurang menarik perhatian. Ada juga kurangnya dukungan orang tua di rumah, yang dimana orang tua itu belum maksimal dalam membimbing anak di rumah. Terakhir, tidak ada target belajar yang jelas bagi siswa. Dimaksud adalah siswa mengikuti pembelajaran tanpa tujuan yang ingin dicapai. Mereka datang ke sekolah tanpa mengetahui apa yang harus mereka pelajari hari ini dan apa yang harus dicapai minggu ini dan apa sih yang harus dikembangkan dalam diri mereka. Akibatnya, siswa jadi kurang aktif dan kurang antusias dalam belajar. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka di video pembelajaran kali ini saya merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, ada apa penyebab rendahnya minat belajar siswa di sekolah. Dan yang kedua, bagaimana proses pembelajaran yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, apa temuan penelitian terdahulu terkait masalah ini. Dan yang terakhir, apa solusi terbaik untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka di video pembelajaran kali ini juga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab menurunnya minat belajar siswa, menganalisis proses pembelajaran di sekolah umum, kemudian untuk mengkaji penelitian terdahulu sebagai penguat argumen, dan yang terakhir, menyusun solusi yang tepat bagi guru dan juga sekolah. Tentu, dalam proses pendidikan, pembelajaran itu dimulai dengan kegiatan pendahuluan ya, seperti berdoa dan juga apersepsi. Nah, apersepsi salah satunya kita bisa melakukan tepuk tangan. Nah, ini dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar juga. Nah, sebagai calon guru, kita tentu harus mengajak peserta didik seperti melakukan kegiatan yang seru, kayak tepuk tangan, tepuk pramuka, atau tepuk 5 jari maupun 3 jari. Nah, setelah itu masuk kegiatan inti, yang dimana guru menyampaikan suatu materi melalui ceramah, diskusi, sesi tanya jawab, atau kegiatan lainnya. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup, biasanya berupa rangkuman, refleksi, maupun evaluasi. Namun, hambatan muncul ketika siswa tidak terlibat aktif, mereka kehilangan fokus, tidak termotivasi, dan tidak memahami manfaat dari materi yang sudah disampaikan. Dan inilah penyebab pembelajaran menjadi kurang efektif. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan ini, di sini saya akan menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai rendahnya minat belajar siswa. Menurut penelitian
penelitian yang dilakukan oleh Yeni Ernawati pada tahun 2020, rendahnya minat belajar siswa itu banyak dipengaruhi oleh cara guru menyampaikan materi. Nah, dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa siswa akan lebih tertarik belajar ketika guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif, seperti video, gambar, animasi, atau alat bantu visual lainnya. Nah, di sini Yeni juga menjelaskan bahwa media interaktif membuat siswa merasa materi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Dengan demikian, penggunaan media yang menarik dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suhartono. Pada tahun 2019, ia meneliti hubungan antara lingkungan kelas dengan minat belajar siswa. Dari hasil penelitian tersebut, Suhartono menemukan bahwa kelas yang rapi, tertib, nyaman, dan kondusif mampu meningkatkan fokus siswa hingga 45%. Nah, lebih tinggi dibanding kelas yang berisik dan tidak tertata. Ia juga menekankan pentingnya pencahayaan yang baik, ventilasi yang cukup, serta kondisi kelas yang bersih. Nah, artinya hal-hal sederhana seperti mengatur tempat duduk, menjaga ketenangan, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Penelitian ketiga, yaitu dari Fitriani pada tahun 2021. Ia meneliti tentang bagaimana metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dapat meningkatkan antusias belajar siswa. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa ketika siswa dilibatkan dalam proyek seperti membuat laporan, membuat produk sederhana, atau bekerja dalam kelompok, mereka menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih bersemangat untuk memahami materi. Siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya, sehingga minat belajar mereka meningkat secara signifikan. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat kita lihat bahwa minat belajar siswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari cara guru mengajar, kondisi kelas, maupun metode pembelajaran yang diterapkan. Hasil penelitian ini membantu kita memahami bahwa untuk meningkatkan minat belajar dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran dan lingkungan yang mendukung. Nah, jika dilihat lebih dalam, masalah rendahnya minat belajar ini bukan hanya berasal dari siswa. Ada hubungan kuat antara cara guru mengajar, suasana kelas, dukungan keluarga, dan penggunaan teknologi. Nah, ketika guru hanya menggunakan metode ceramah, siswa itu cenderung bosan. Ketika kelas tidak rapi dan juga berisik, siswa juga sulit fokus. Ini membutuhkan kerjasama antara guru, sekolah, dan juga orang tua. Aduh, jadi bagaimana solusinya nih Mbak? Nah, untuk mengatasi masalah ini ada solusinya ya. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, animasi, kuis online, atau media visual lainnya. Nah, yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, role play, project-based learning, dapat meningkatkan interaksi siswa. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif. Nah, kelas itu harus bersih, rapih, dan tertib agar siswa lebih fokus ya belajarnya. Dan yang keempat, memberikan penghargaan atau reward seperti melakukan pujian sederhana atau poin prestasi yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses belajar. Nah, orang tua dapat memberi arahan, membatasi penggunaan gadget, serta mendukung perkembangan akademik anak di rumah. Nah, dari penjelasan ini, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa minat belajar siswa sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Nah, rendahnya minat belajar itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari siswa, guru, maupun lingkungan. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa inovasi dan kreativitas dalam metode mengajar itu sangat diperlukan. Nah, solusi yang tepat dapat meningkatkan minat belajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif serta menyenangkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai permasalahan rendahnya minat belajar siswa di sekolah dan upaya peningkatannya. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua sebagai calon pendidik. Dan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.